Saudara-saudari, selamat malam semuanya. Mulai malam ini, selain mempelajari doktrin tentang Injil Tuhan Yesus Kristus, juga harus menyampaikan karunia surga kepada saudara Sibo, serta menjelaskan janji-janji yang dikaruniakan kepada saudara Sibo dan saudara-saudari oleh Bapa dan leluhur, agar saudara-saudari bisa mengerti. Di dalam perjanjian lama, Bapa Surgawi pernah memberi janji kepada nenek moyang orang Israel. Lalu keturunan orang Israel di kemudian hari mencatatnya. Itu adalah catatan keturunan orang Israel. Bapa Surgawi pernah berjanji kepada Abraham, mengatakan bahwa dia akan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Juga akan membuat keturunan Abraham bertambah banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Juga akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Janji-janji ini ternyata tertulis di dalam kitab Kejadian. Sehingga setelah beberapa ratus tahun, ternyata janji Bapa Surgawi kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, semuanya tergenapi sepenuhnya. Di dalam perjanjian lama, ada seorang yang bernama Abraham. Anak Abraham bernama Ishak. Anak Ishak bernama Yakub. Janji yang diberikan Bapa Surgawi kepada mereka semuanya sama. Lalu pada zaman siapa akan digenapi dan terlaksana? Pada zaman keturunan mereka, yaitu zaman Musa, itu akan digenapi. Kemungkinan dari Yakub sampai Musa kemungkinan telah melewati generasi keempat. Sepertinya generasi keempat. Lihat, Yakub memperanakan Lewi. Jadi generasi pertama, Lewi generasi kedua, anak Lewi sepertinya bernama Amram. Namanya apa saya lupa. Lalu, cucu Lewi adalah Musa. Jadi sampai Musa tepat generasi keempat. Artinya, dari Yakub sampai Musa, total 4 generasi. Sampai generasi keempat, itu pun bisa tergenapi. Sangat ajaib. Artinya Bapa memberi kepada Tuhan. Janji kepada orang yang dikasihi kemudian terwujud. Maka seperti Bapa Surgawi kita pernah memberi janji kepada saudara Shibwa. Sepertinya pada tahun 2023. Tanggal pastinya. Sekarang saudara Sibo untuk sementara lupa. Tetapi ada dalam catatan. Yaitu pada suatu hari saudara Sibo. Dalam proses menerjemahkan Alkitab merasa lelah. Setelah lelah lalu duduk di sebuah kedai kopi. Saat itu sedang menerjemahkan di sana. Membuka ponsel dan melihat sebuah situs. Situs itu adalah situs keagamaan milik agama saksi-saksi Yehua. Lalu melihat mereka membawa selebaran Injil kemana. Membawanya ke daerah pegunungan di Afrika yang sangat terpencil. Sangat terpencil. Di sana tidak ada jalan yang lancar. Hanya bisa pergi dengan sepeda motor. Kendaraan roda 4 tidak bisa masuk. Dalam proses perginya, juga harus menyeberangi sungai. Lalu, di belakang sepeda motor membawa sangat berat. Sangat berat, selebaran Injil ini ke tempat orang-orang berkulit hitam berada. Banyak desa pegunungan yang terpencil, semuanya mendengar. Semuanya dapat melihat isi yang tertulis dalam selebaran Injil mereka. Saat itu saudara Sibo menghela napas dalam hati dan berkata, "Aduh, mereka hanya dengan mencatat seorang pengkhotbah seperti itu sudah bisa membawa selebaran Injil ke tempat yang sangat-sangat terpencil." Maka agama saksi Yehua ini di lebih dari 200 negara dan wilayah di dunia. Semuanya memiliki cabang mereka. Semuanya memiliki orang-orang yang memberitakan Injil mereka. Sedangkan saudara Sibo sekarang hanyalah seorang diri. Mampukah menyebarkan Injil ke segala bangsa dan segala negeri? Saat itu sedang menerjemahkan Alkitab. Tetapi agak menghela napas. Namun pada malam itu juga, Roh Kudus dari Bapa Surgawi berbicara dari dalam saudara Sibo. Mengucapkan belasan kalimat. Salah satu kalimatnya berkata, "Jika ada orang membangun bersamamu, kami akan membangun bersamamu." Maka ketika saudara Sibo mendengar suara ini, keluar dari dalam jantung, segera bangun dari tempat tidur, langsung mencatat. Lalu setelah 1-2 menit, lalu ada suara lain yang berkata, "Sekalipun tidak ada orang yang membangun bersamamu, kami juga akan membangun bersamamu." Lalu, tak lama kemudian, setelah 1-2 menit, setelah 2-3 menit, dikatakan bahwa asalkan bait suci punya dasar. Tidak tahu tentang bait suci, asalkan ada dasar, kami akan membangun untukmu. Saat itu saudara Sibo juga tidak tahu membangun apa. Mengapa Bapa mengungkapkan kata-kata seperti itu? Bukan pikiran saudara Sibo. Itu yang dikatakan oleh Roh Bapa. Maka Sibo juga tidak tahu. Kemudian sampailah ke tahun 2024. Siaran langsung seperti ini. Tahun 2025 sampai bulan September ini. Sepertinya sekitar tanggal 15 September. Bapa berkata, "Kita adalah bangsa pujian. Kalian harus memuji aku." Lalu juga berkata pujian atas membanggakan kerajaan Allah adalah lagu pembangganan. Lalu berkata, "Kalian hanya perlu mulai bekerja. Maka aku akan memberikan lagu-lagu yang indah. Nada-nada lagu yang indah kepada kalian. Sekarang sudah digenapi. Kiranya lagu kemuliaan dipersembahkan kepada Bapa,